Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi tentang termometer dan konversi suhu. Mari kita bahas materinya. Adapun materi yang akan kita pelajari itu ada dua. Materi pertama, materi kedua. Materi pertama itu berkaitan tentang suhu dan termometer. Materi kedua berkaitan dengan konversi suhu. Mari kita bahas satu persatu. Materi pertama, suhu dan termometer. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, suhu ini dapat diukur menggunakan sebuah alat yang namanya termometer. Di sini, kita akan bahas dua jenis termometer berdasarkan zat pengisinya. Yang pertama, ada termometer itu diisi oleh raksa, namanya termometer raksa. Yang kedua, ada termometer yang diisi oleh alkohol, namanya termometer alkohol. Yang mana kedua jenis termometer ini dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, termometer raksa dulu. Nah, di sini ada kelebihannya. Kelebihan termometer raksa. Yang pertama kelebihannya, warnanya mengkilap sehingga mudah diamati karena dia termasuk logam cair ya, makanya dia mengkilap. Yang kedua, titik didihnya sangat tinggi, yaitu senilai 357 derajat Celcius. Nah, sehingga termometer raksa ini dapat mengukur suhu tinggi hingga titik didihnya ya 357 derajat Celcius. Yang ketiga, pemuaiannya teratur. Yang keempat, tidak membasahi dinding kaca. Nah, itu kelebihan dari termometer raksa. Di samping punya kelebihan, termometer raksa juga punya kekurangan, yaitu yang pertama, titik bekunya itu cuman min 39 derajat Celcius. Nah, artinya dia tidak dapat mengukur suhu di bawah min 39 derajat Celcius. Yang kedua, raksa ini harganya mahal. Nah, dan yang terakhir, raksa ini merupakan zat yang berbahaya sehingga akan berbahaya jika ditelan atau jika tertelan, apalagi kalau kena mata kan. Nah, dia berbahaya berarti ya. Yang kedua, termometer alkohol. Mari kita bahas kelebihannya dulu. Pertama, harganya lebih murah dibandingkan dengan termometer raksa. Yang kedua, titik bekunya sangat rendah hingga mencapai min 114 derajat Celcius. Artinya, termometer alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah hingga min 114 derajat Celcius. Kemudian pemuaiannya teratur. Di samping punya kelebihan, termometer alkohol juga punya kekurangan. Apa kekurangannya? Pertama, membasahi dinding kaca. Yang kedua, titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Sehingga jika ada suhu yang nilainya lebih dari 78, maka tidak dapat diukur dengan termometer alkohol. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna sehingga harus diberi warna. Nah, biasanya diberi warna merah. Jadi, kalau misalkan nanti ada termometer yang cairannya warna abu-abu, itu berarti raksa. Kalau misalkan nanti warna merah, berarti itu alkohol karena sudah diberi warna. Nah, mari kita bahas materi keduanya, yaitu tentang konversi suhu. Nah, suhu di sini
kita konversikan menjadi 4 jenis satuannya berdasarkan jenis termometernya. Ada termometer Celcius, ada termometer Reaumur, ada termometer Fahrenheit, ada termometer Kelvin. Mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelumnya masing-masing termometer dia punya titik didih, dia punya titik beku. Apa itu titik didih? Apa itu titik beku? Nah, pertama, titik didih. Titik didih ini kita peroleh dari termometer Celcius, termometer Reaumur, Fahrenheit dan Kelvinnya itu kita celupkan dalam air mendidih ya. Nah, saat kita masukkan dalam air mendidih, berapa angka yang ditunjukkan oleh termometer itu adalah angka titik didihnya, berarti angka paling tingginya. Sedangkan titik beku itu angka yang kita peroleh saat termometer dimasukkan ke dalam es yang sedang melebur, sehingga dia akan menunjukkan angka yang paling minimum atau angka paling kecil. Sehingga titik didih itu angka paling tinggi taruh di bagian atas, titik beku itu angka paling rendah taruh di bagian bawah. Nah, pertama, Celcius. Celcius itu kalau misalkan masukkan dalam air mendidih, angkanya adalah angka 100, sedangkan titik bekunya adalah 0. Reaumur, dia punya titik didih 80, titik beku 0. Fahrenheit punya titik didih 212, punya titik beku 32. Kelvin punya titik didih 373, punya titik beku 273. Nah, kemudian saat dia dimasukkan dalam air mendidih, itu namanya tadi titik didih atau bisa juga disebut dengan skala atasnya. Sedangkan saat termometer dimasukkan dalam es yang sedang melebur, itu berarti kita dapat titik bekunya atau sering disebut dengan skala bawah. Nah, nanti juga ada skala tengahnya. Skala tengahnya berarti kalau untuk Celcius itu berkisar dari di atas 0 sampai di bawah 100. Itu merupakan skala tengahnya. Atau kalau Fahrenheit, berarti skala tengahnya di atas 32, di bawah 212 gitu ya. Jadi kalau di atas 0, di bawah 100 itu berarti skala tengahnya. Nah, berdasarkan titik beku, titik didih, dan skala tengah dari masing-masing termometer 4 buah ini, maka bisa kita rumuskan sebagai berikut. Nah, ingat ya, skala tengah berarti dari tengah ini, dikurang skala bawah berarti saat dia dalam es, per skala atas berarti saat dia dalam air mendidih, kurang skala bawah saat dia dalam es. Nah, dapatlah sebuah rumus seperti ini. Kalau Celcius berarti tengahnya kita belum tahu, kan gak ada angka di sini kan, tengahnya kita nggak tahu, bikin C aja. Kemudian atas kurang bawah berarti 100 kurang 0, maka dia C per 100. Kalau R juga seperti itu. Kenapa ini 80? Karena atas kurang bawah, berarti atasnya 80, bawahnya 0, dapat 80. Kenapa ini 180? Karena atas kurang bawah lagi, atasnya 212, bawahnya 32. Kalau kita kurangkan dapat dia 180. Kenapa ini 100? Karena atas kurang bawah lagi, atasnya 373, bawahnya 273, kalau dikurangkan dapat 100. Kenapa ini ada min 32-nya? Karena ada kurang bawah, kurang bawahnya 32, maka jawabannya 32. Kenapa ini K kurang 273? Karena di termometer Kelvin itu titik bawahnya 273. Kenapa C dan R tidak ada kurangnya? Karena titik bawahnya 0, sesuatu dikurang 0, anggap tidak ada aja ya. Maka khusus untuk termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit dan Kelvin, langsung gunakan rumus yang sudah jadinya saja, yaitu C per 100 sama dengan R per 80 sama dengan F kurang 32 per 180 sama dengan K kurang 273 per 100. Mari kita bahas contoh soal dari konversi suhu berikutnya. Suhu tubuh seorang penderita COVID-19 adalah 40 derajat Celcius. Jika diukur menggunakan termometer Reaumur, suhu tersebut setara dengan... Nah, dari soal
ini kita bisa ketahui jenis termometer yang digunakan. Pertama, Celsius, berarti dia gunakan termometer Celsius. Yang kedua, termometer Reaumur. Sehingga cara bikin diketahuinya, nilai Celsiusnya itu disimbolkan dengan C saja adalah 40 derajat Celcius. Sedangkan nilai R-nya itu yang jadi pertanyaan. Ini adalah diketahuinya. Nah, tadi kita telah bahas rumusnya. Andaikan dia berkisaran tentang Celsius, tentang Reaumur, Fahrenheit atau Kelvin, kita langsung gunakan rumus yang ini. Nah, di soal cuma ada Celsius dan Reaumur, artinya Fahrenheit dan Kelvinnya tidak kita gunakan, dihapus saja berarti. Nah, tinggal lagi C per 100 sama dengan R per 80. Sekarang kita masukkan angkanya lagi. C-nya ada, diketahui. R-nya tidak ada, maka kita ganti nilai C-nya dengan 40. Sehingga jadinya 40 per 100, karena C-nya 40, sama dengan R per 80. Karena R-nya belum diketahui. Nah, kemudian 100 dan 80 itu kan angkanya masih besar. Itu kita bisa perkecil dengan cara sama-sama kita bagi 20. 100 bagi 20 dapat 5, 80 bagi 20 dapat 4. Artinya 5 dan 4 ini kita peroleh karena sama-sama kita bagi 20. Sehingga jadinya 40 per 5 sama dengan R per 4. Kemudian angka 40 ini juga bisa kita perkecil dengan cara sama-sama kita bagi 5 dengan angka 5 berikut gitu ya. Nah, pertama, 5 dibagi 5 dapat 1, 40 bagi 5 dapat 8. Jadi 8 dan 1 ini kita peroleh setelah dibagi 5 keduanya ya. Sehingga jadinya 8 per 1 sama dengan R per 4. Nah, di sini angkanya sudah diperkecil semua, sudah dalam bentuk sederhana. Maka langkah berikutnya tinggal kita kasih kali silang. Cara ngali silangnya, kali silang 8 kali 4 R kali 1. Nah, 8 kali 4 R kali 1 ya. Sehingga hasilnya kalau kita kalikan 8 kali 4 32 R kali 1 R, sehingga jadinya 32 sama dengan R. Langsung dapat jawabannya, R sama dengan 32 derajat Reaumur. Hore! Termometer Fahrenheit dimasukkan ke dalam segelas air, menunjukkan angka 50 derajat Fahrenheit. Jika termometer Celsius dimasukkan ke dalam gelas yang sama, maka skala pada termometer Celsius adalah titik-titik. Nah, di soal kita langsung tahu jenis termometernya, yaitu Fahrenheit, Celsius. Sehingga cara bikin diketahuinya, nilai Fahrenheit-nya adalah 50 derajat Fahrenheit, berasal dari sini. Nilai Celsiusnya ditanya dari sini. Nah, karena jenis termometernya masih Fahrenheit dan Celsius, maka kita gunakan rumus yang sama. C per 100 sama dengan R per 80 sama dengan F kurang 32 per 180 sama dengan K kurang 273 per 100. Nah, di sini cuma ada F dan C, maka yang kita pakai cuma F dan C saja, sedangkan R dan K itu kita hilangkan. Nah, sehingga kita masukkan angkanya. Yang diketahui cuma F, yaitu nilainya 50. Maka kita ganti nilai F ini jadi 50. Sehingga jadinya C per 100 tetap karena C yang ditanya. F-nya kita ganti dengan 50 karena F-nya 50. Sehingga jadinya C per 100 sama dengan 50 kurang 32 per 180. Nah, di sini penyebutnya 100 dan 180 itu angkanya terlalu besar. Maka caranya sama-sama kita bagi dengan 20 agar lebih kecil ya. 100 bagi 20 dapat 5. 180 bagi 20 dapat 9. Jadinya 5 dan 9 ini diperoleh dari penyederhanaan sama-sama dibagi 20. Sehingga jadinya kemudian 50 kurang 32 langsung kita kurangkan, yaitu hasilnya 18. Sehingga jadinya C per 5 sama dengan 18 per 9. Nah, kemudian 18 dan 9 ini ternyata juga bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 9. 18 bagi 9 dapat 2.
9 bagi 9 dapat 1. Jadi 2 dan 1 ini diperoleh dari penyederhanaan 18 dan 9 sama-sama dibagi 9. Jadinya C per 5 sama dengan 2 per 1. Nah, angka ini tidak bisa disederhanakan lagi, makanya kita kali silang ya. Berarti kalau kita kali silang, C-nya kalikan 1, 2-nya kalikan 5. C kali 1 sama dengan 2 kali 5, sehingga hasilnya C sama dengan 10 derajat Celcius. Yeay. Contoh soal ketiga. Termometer X dan termometer Celcius digunakan untuk mengukur suhu segelas air. Termometer X menunjukkan angka min 20 ketika dimasukkan ke dalam es yang sedang melebur, dan menunjukkan angka 100 ketika dimasukkan ke dalam air mendidih. Jika angka pada termometer X adalah 22, maka angka pada termometer Celcius adalah titik-titik. Nah, di sini ada 3 angka, min 20, 100, 22, itu semuanya satuannya X, berarti dia termometer X. Kemudian selain itu ada Celcius, berarti dia termometer Celcius. Mari kita gambarkan termometernya. Nah, kenapa kita gambarkan termometernya? Karena di sini ada jenis baru, yaitu termometer X. Langkah berikutnya, tentukan berapa skala atas, skala tengah, dan skala bawah untuk masing-masing termometer. Ingat ya, skala atas ini saat dimasukkan dalam air mendidih, skala bawah ini saat dimasukkan dalam es yang melebur. Celcius nilainya 100 dan 0, itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Sedangkan termometer X saat dia dalam es yang sedang melebur, dia min 20X, berarti skala bawahnya min 20. Skala atasnya itu saat dimasukkan dalam air mendidih, yaitu 100, maka skala atasnya 100. Nah, di sini ada angka 22 derajat X, berarti letaknya di tengah. Nah, biasanya ya, skala tengah ini adalah skala yang ditunjukkan saat mengukur benda. Nah, di sini kan benda diukurnya segelas air, berarti saat mengukur segelas air itu adalah skala tengahnya, makanya skala tengah dari X ini adalah 22 gitu ya. Sedangkan Celciusnya dipertanyakan, makanya skala tengah Celcius dipertanyakan. Nah, dari sini kita dapat rumuskan tengah kurang bawah per atas kurang bawah. Kita ambil Celcius dulu ya. Celcius tengahnya belum ada, bawahnya 0, atasnya 100, bawahnya 0, sehingga jadinya C karena belum diketahui, bikin C saja, kurang bawahnya 0 per 100 kurang 0, atas kurang bawah. Sedangkan termometer X itu tengahnya 22, bawahnya min 20, sehingga di sini 22 kurang min 20 per atas kurang bawah, atasnya 100, bawahnya min 20. Ini asalnya 100 kurang min 20. Nah, kemudian C kurang 0 itu nilainya C, 100 kurang 0 hasilnya 100. 22 kurang min 20. Min dengan min tak boleh berdekatan, jadi plus, berarti 22 tambah 20. 100 kurang min 20, min dengan min nggak boleh berdekatan, jadinya 100 tambah 20. Tinggal kita jumlahkan, jadinya C per 100 sama dengan 22 tambah 20, 42, 100 tambah 20, 120. Nah, angka ini bisa kita perkecil caranya. Pertama, 100 dan 120 sama-sama kita bagi dengan 20. 100 bagi 20 dapat 5, 120 bagi 20 dapat 6. Artinya 5 dan 6 ini diperoleh dari sama-sama dibagi 20. Jadinya C per 5 sama dengan 42 per 6. Kemudian 42 dengan 6 itu bisa kita perkecil lagi, sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 dapat 1, 42 bagi 6 dapat 7. Jadi 1 dan 7 diperoleh dari sama-sama dibagi 6. Jadinya 7 per 5 sama dengan 7 per 1. Nah, sampai di sini C per 5 sama dengan 7 per 1. Sampai di sini kita kali silang C kali 1, 7 kali 5, sehingga dapat hasilnya C kali 1, 7 kali 5. Hasilnya C sama dengan 35 derajat Celcius. Hore. Nah,
Sekian dulu proses belajar kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dengan cara sering mandi, sering cuci tangan dengan sabun, pakai masker apabila keluar rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat belajar tatap muka.